Di kali ini saya mau cerita tentang salah satu filosofi dari zaman Yunani kuno. Udah lama banget, tapi sampai hari ini masih bisa diterapkan. Seneng banget waktu saya pertama kali ketemu filosofi ini, karena salah satu manfaat dari si filosofi ini adalah filosofi ini mengajarkan bagaimana kita supaya jangan gampang baperan, dikit-dikit bawa ke perasaan, sehingga kita jadi nggak bisa menikmati hidup karena dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel gitu. Pertama kali ketemu filosofi ini waktu saya nonton video YouTube-nya Ryan Holiday. Jadi dia banyak cerita tentang bagaimana menjalani hidup ala orang-orang stoik zaman dulu gitu. Nah terus deh gitu, saya kan orangnya kalau belajar ngutek ya, jadi saya cari tahu tuh tentang filosofi ini. Saya beli buku-bukunya gitu, kayak Obstacle is the Way, terus Ego is the Enemy itu. Terus deh gitu, ternyata di Indonesia aja udah ada bukunya dari Henry Manampiring, Filosofi Teras. Itu juga bagus, dijelaskan dengan bahasa yang simpel gitu ya, tapi mudah dimengerti. Teman-teman mesti baca tuh buku itu. Nanti kapan-kapan saya bikin video khusus untuk tentang buku itu ya. Tapi intinya tuh banyak lah yang bisa dipelajari dari filosofi ini. Kita mulai dari awal nih, dari sejarah awalnya filosofi Stoa ini apa sih gitu ya. Jadi ceritanya gini, di awal abad ke-300 sebelum Masehi ada seorang pedagang kaya raya namanya Zeno. Nah si Zeno ini lagi dalam perjalanan bisnis, dia mengarungi laut Mediterania, membawa barang dagangannya dari Venesia. Ini adalah salah satu dagangan khasnya Venesia gitu lah ya. Ini pewarna, semacam pewarna tekstil berwarna ungu. Nah ini mahal banget barang dagangannya. Kenapa mahal? Karena pewarna tekstil pada zaman itu diambil dari ekstraknya siput laut. Siput laut itu ribet banget, pembuatannya ribet karena siput laut itu mesti dibuka secara manual, lalu diambil ekstraknya hanya beberapa gram aja. Berapa banyak siput laut yang harus diambil gitu untuk barang dagangan dia ini. Buat apa sih sebetulnya pewarna ini? Adalah untuk membuat jubahnya raja-raja pada zaman itu gitu. Jadi mahal banget harganya. Lalu dia lagi bawa itu barang dagangannya kan. Tiba-tiba di tengah perjalanannya itu ada badai besar dan dia punya kapalnya itu karam. Kapalnya karam, semua barang dagangannya hilang dan Zeno sendiri kemudian terdampar di Athena. Kota yang sama sekali dia tidak kenal gitu, yang dia tidak tahu gitu. Bener-bener waduh rasanya ya kalau kita jadi Zeno pada tahun itu ya. Dia punya 1001 alasan untuk baper ya nggak? Barang dagangannya hilang semua hasil kerja kerasnya selama ini, semua hasil usahanya dia itu hilang semuanya. Dan dia juga kehilangan teman-temannya mungkin. Dan kemudian sesudah itu dia juga terdampar di suatu tempat yang bener-bener dia nggak tahu. Tapi kemudian Zeno tidak terus tenggelam dalam penderitaannya terus gitu ya. Dia kemudian move on. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kota, lalu dia pergi ke toko-toko buku gitu ya. Di zaman itu mungkin udah ada ya. Jadi dia baca buku sebanyak-banyaknya. Dia belajar filsafat pada zaman itu. Setelah dia belajar berbagai macam hal, kemudian dia akhirnya membuat filosofinya sendiri. Dia kumpulin murid-muridnya itu di satu tempat yang disebut Stoa Poikile gitu. Jadi kayak semacam teras atau beranda gitu dengan pilar yang besar-besar. Nah, pilar ini disebut Poikile itu ya, Stoa Poikile. Nah, lalu dikumpulkan di situ. Nah, karena mereka suka kumpul di situlah, maka mereka disebut stoik gitu. Nah, makanya di bukunya Henry Manampiring dia menggambarkannya sebagai filosofi teras, karena di teras itulah mereka berkumpul dan saling berbagi cerita tentang filosofi ini. Dari Athena, ajaran ini kemudian berkembang sampai ke Roma. Salah satu kaisar yang menerima dengan baik ajaran ini adalah Kaisar Marcus Aurelius. Salah satu kaisar yang dia baik pada zaman itu, dianggap sebagai kaisar yang baik hati gitu istilahnya, memperhatikan rakyatnya. Nah si Marcus Aurelius ini suka bikin jurnal. Dia bikin jurnal pagi hari, kemudian juga malam hari dia suka tulis gitu. Bagus sekali tulisannya, kemudian dibukukan gitu. Setelah dia meninggal tulisannya dibukukan. Judul bukunya itu Meditation. Nanti teman-teman juga bisa baca. Bagus, ada terjemahan bahasa Indonesianya juga. Jadi dasar utama dari filosofi Stoa ini adalah bagaimana kita menjalankan hidup dengan standar moral yang tinggi. Ada 4 pilar yang diajarkan dalam, atau 4 kebijaksanaan gitu, virtue yang diajarkan sama filosofi ini. Yang pertama adalah wisdom, kebijaksanaan. Bagaimana kita mengambil keputusan yang terbaik dalam segala hal.
Kemudian yang kedua, justice atau keadilan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Apakah kita bisa memperlakukan orang lain dengan adil? Yang ketiga, courage atau keberanian. Apakah kita bisa berani berpegang pada prinsip yang benar? Yang keempat, temperance. Temperance ini penguasaan diri. Bagaimana kita menahan diri kita atas nafsu dan emosi? Baper ada di pilar yang keempat, penguasaan diri. Ya, jadi sebetulnya stoicism itu bukan melenyapkan emosi, bukannya artinya kita nggak punya emosi sama sekali, nggak gitu. Tapi bagaimana kita mengatur emosi kita dan menempatkan emosi kita itu pada tempat yang tepat, ya, sesuai dengan nalar. Jadi nggak, misalnya kalau kita terpancing emosi, marah gitu, kesel, ada orang yang bikin kita kesel, kita pikir respon kita satu-satunya yang paling tepat adalah marah gitu. Padahal sebetulnya kita bisa memilih untuk tidak marah gitu kan. Jadi analisa dulu baik-baik, inti masalahnya apa sih? Kadang-kadang tuh masalah kecil bisa jadi gede karena kita terlalu baper. Ya, contoh nih, misalnya pada saat lagi antri di toilet umum, tiba-tiba ada yang nyerobot. Rasanya kesel gitu. Coba tarik nafas panjang, tenangin diri dulu. Kita analisa dulu. Mungkin di daerah dia itu nggak diajarin bagaimana cara ngantri. Atau mungkin dia nggak tahu bahwa ini tuh antrian namanya. Atau mungkin juga dia memang udah nggak tahan, manusiawi. Kadang-kadang orang ada yang udah nggak tahan banget, ada juga gitu. Jadi ya udah, tarik nafas panjang, toh nanti giliran kita tiba juga kok gitu. Kita melatih kesabaran. Ya, dalam setiap masalah yang kita hadapi ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Mungkin ini pelajaran tentang kesabaran. Contoh lain lagi, kita dengar berita yang berkaitan dengan diri kita, tapi sebetulnya berita itu belum dikonfirmasi. Ya, contohnya gini deh. Misalnya kita dengar-dengar nih gosip karyawan pada bilang bahwa perusahaan tempat kita bekerja itu mau ada pengurangan pegawai, mau ada PHK besar-besaran. Oh, terus kita mulai panik nih. Aduh, gimana nih kalau gue kan PHK? Aduh, cicilan rumah gue belum kelar, cicilan mobil belum kelar. Gue mesti gimana gitu. Akhirnya sampai nggak bisa tidur, malam-malam nggak bisa tidur, sakit dan kepikiran, stres gitu kan. Kalau kita kepikiran kan ngaruh juga ke fisik kita juga kan. Aduh, akhirnya jadi nggak enak deh. Padahal sebetulnya mungkin berita itu belum tentu benar juga. Itu baru gosip antar karyawan aja. Tapi kita udah panik duluan, kita udah khawatir berlebihan, udah baper duluan gitu. Coba analisa dulu dengan baik. Ya, kemungkinan PHK memang ada, tapi belum tentu juga terjadi buat kita gitu. Mungkin memang ada pengurangan pegawai, tapi belum tentu kita salah satu karyawan yang kena, bisa jadi. Ambil waktu tenang untuk berpikir dulu secara jernih. Jangan panik dulu, tapi berpikir secara jernih dulu. Kemudian mulai pikir, kalaupun saya kena, kira-kira nih sebetulnya ada nggak keahlian lain yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa tetap bisa menyambung hidup saya ini? Kira-kira keahlian apa lagi, jenis pekerjaan apa yang bisa saya lakukan? Pelan-pelan dipikirin gitu. Kemudian juga kita bisa, kadang-kadang tuh ya, masalah itu datang justru untuk kebaikan kita sendiri. Kalau kita selama ini terlalu nyaman di satu tempat, pada saat ada masalah ini datang, ada kesempatan yang terbuka lebar di depan kita, yang kita baru lihat gitu. Wah, ternyata kalau kita lakukan hal ini, sebetulnya kita jadi lebih maju. Tapi karena kita udah selama ini ada di zona nyaman, kita nggak berani keluar dari kantor kita atau dari tempat kerja kita ini, ya kita nggak pernah melihat kesempatan yang baru. Coba pelan-pelan dipikirin dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang. Atau misalnya saat diputusin pacar, daripada baper berhari-hari, berbulan-bulan, mendingan move on. Terima keadaan dan kemudian siapkan hati untuk melihat kesempatan baru. Mungkin ini cara Tuhan untuk mengingatkan kamu bahwa ini bukan jodoh yang buat kamu gitu. Ini bukan jodoh yang disiapkan Tuhan buat kamu. Barangkali ada orang yang memang tepat banget, cocok yang sudah disiapkan buat kamu. Cuman kamu belum ketemu aja gitu. Jadi udahlah, jangan terlalu dibawa ke perasaan, move on aja. Perhatiin gak sih belakangan ini ya, makin banyak orang yang gampang merasa khawatir, merasa insecure, overthinking gitu ya, khawatir sama masa depan dan sebagainya. Itu karena situasi sekarang ini serba tidak pasti. Supaya kita lebih tenang menghadapi hidup, mungkin kita perlu belajar dari para stoik. Para stoik ini adalah orang-orang yang menjalani filosofi stoicism. Ada 10 pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari cara hidupnya para stoik. Yang pertama, selalu tanya apakah hal ini penting.
Sesungguhnya ya kalau dipikir-pikir ya selama ini tuh ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan sebagian besar nih sebetulnya adalah hal-hal yang tidak penting. Iya apa iya? Ya, jadi kadang-kadang tuh kita mikirin hal yang gak perlu kita pikirin. Kita lakukan hal yang gak perlu kita lakukan. Kita katakan sesuatu yang sebetulnya gak perlu kita katakan. Jadi kalau para stoik ini mengajarkan kita kalau mau melakukan sesuatu, pikir dulu apakah hal ini penting atau enggak. Ya, misalnya ada suatu masalah muncul di pikiran kita. Mulai kita pikir dulu nih apakah hal ini penting gak sih untuk aku pikirin gitu ya. Apakah saya harus overthinking gak sih untuk masalah ini gitu. Kalau nggak penting ngapain dipikirin, ya kan? Kemudian waktu kita mau mengatakan sesuatu, kita pikir dulu apakah hal ini penting nggak sih? Jangan sampai pada saat kita katakan sesuatu itu yang nggak penting, terus saat itu menyakiti hati orang lain atau bikin suasana jadi makin ruwet. Ya buat apa kita katakan, ya kan? Jadi dipikir dulu, ini penting apa enggak? Atau pada waktu kita mau lakukan sesuatu, pikir dulu nih yang mau kita lakukan ini penting atau enggak. Ya misalnya kita mau beli suatu barang, pikir dulu ini penting gak sih barang ini untuk dibeli. Daripada nanti begitu dibeli ternyata gak dipakai juga, sia-sia kan. Jadi untuk segala sesuatu yang mau kita lakukan, katakan, pikirkan, kita mesti pikir dulu apakah hal ini penting. Yang kedua, fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu contohnya apa? Cuaca, hujan, panas, kita nggak bisa bikin apa-apa, itu di luar kendali kita. Kemudian jalanan, macet, lancar, kita nggak bisa bikin apa-apa, yaitu memang udah jalanan ya jalanan begitu gitu ya kan, bisa macet, bisa lancar. Kemudian reaksinya orang lain, pendapatnya orang lain itu kan terserah mereka, itu di luar kendali kita. Jadi kita nggak boleh fokus pada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya nih, misalnya kita mau pergi ke suatu tempat tapi hujan. Aduh, jangan bete gara-gara hujannya. Tapi kita mikir, oh ini ke hujan kita nggak bisa apa-apain juga kan. Kita kan bukan pawang hujan yang bisa berhentiin hujan kan, enggak kan. Jadi nikmati aja. Ya udah hujan, either tunggu sampai hujannya berhenti atau pakai payung. Udah, itu aja solusinya. Kemudian pada saat jalanan macet, kita kan bukan polisi lalu lintas kan yang bisa mengurai kemacetan. Ya udah, yang bisa kita lakukan adalah pasrah aja gitu. Nyalain radio, dengerin radio sambil nyanyi-nyanyi, sambil jalan gitu kan. Hal yang bisa kita antisipasi adalah kalau kita tahu jalanan yang biasa kita lewati itu suka macet, ya kita berangkatnya lebih pagi aja. Tapi kalau memang jalanan yang biasa kita lewati nggak macet, tapi saat itu macet, ya udah, apa yang bisa dilakukan? Mungkin kita bisa telepon teman yang janjian sama kita, sorry nih telat karena jalanan macet, biasanya nggak semacet ini. Itu aja antisipasinya, nggak bisa lakukan apa-apa yang lain kan. Nah itu contoh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jangan fokus ke situ. Tapi kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contohnya apa yang bisa dikendalikan? Pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, reaksi kita, itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yang ketiga, respon dengan benar. Ini masih ada kaitannya dengan poin yang kedua tadi. Jadi kalau seandainya nih ya kita menghadapi sesuatu, respon kita itu sangat penting banget. Bagaimana kita merespon? Epictetus bilang begini, we don't control what happens, but we control how we respond to what happens. Kita nggak punya kontrol terhadap apa yang terjadi, tapi kita tahu bagaimana kita harus meresponnya. Itu yang penting gitu ya. Jadi pada suatu hari nih saya ceritain, teman saya sama suaminya lagi naik mobil terus udah gitu beli kopinya ditaruh sama suaminya di tempat yang salah. Jadi waktu mobilnya jalan itu kopinya tumpah gitu ya. Akhirnya merepet lah istrinya, marah-marah gitu. Gimana sih lo taruh sembarangan sih, jadi berantakan nih, jadi lengket nih ke dashboard dan sebagainya gitu kan. Berantem lah suami istri. Akhirnya mereka gak ngomongan 2-3 hari gak ngomongan. Padahal sebetulnya kalau misalnya responnya tepat, gak harus mereka gak ngomongan 2-3 hari sih gitu. Di buku filosofi teras itu kita diajarin teknik STAR. Stop, think and assess, baru respon ya. Itu STAR jadi ya singkatannya. Jadi gini, pada waktu kejadian yang tadi nih, sebetulnya waktu si kopi itu tumpah, mereka berdua harus bisa stop dulu,
pikir dulu gitu, oh ini sebetulnya bisa dibersihin sih, memang sih kita jadi rugi di kopinya udah dibeli nggak bisa diminum, ya harus dibersihin dulu pakai tisu, abis itu ntar di rumah baru dilap pakai air supaya nggak lengket gitu, ya kan. Sebetulnya nggak harus jadi berantem panjang gitu kan, nggak harus diem-dieman 2-3 hari, suaminya tinggal minta maaf, sorry ya sayang, saya salah taruhnya nih kopinya, udah selesai, istrinya tinggal bilang ya udahlah nanti kita bersihin gitu, udah, ya kan, nggak harus ngomongan lama gitu. Jadi sebetulnya respon kita itu penting banget supaya kita nggak terlibat dalam masalah yang nggak seharusnya jadi masalah. Yang keempat, hargai waktu lebih daripada uang dan barang. Uang bisa dicari, barang bisa dibeli, waktu kalau udah lewat nggak bisa kembali lagi. Karena itu ada satu quote dari Seneca yang bilang gini, time that passes belongs to death. Artinya kalau menurut para stoik itu kematian itu bukannya masih jauh di sana, tapi kematian itu justru saat ini tuh setiap hari yang kita lewati itu kita sudah ada hari yang mati gitu istilahnya. Jadi setiap waktu yang kita jalani itu kita sedang menukar hidup kita dengan sesuatu yang kita lakukan itu gitu. Intinya kayak gitu. Jadi bukannya kematian itu masih lama udah santai aja, tapi sebetulnya hari-hari yang bertambah dalam hidup kita itu kita sedang mendekati kematian kita. Jadi jangan pernah buang-buang waktu. Saat kita buang-buang waktu, kita buang-buang hidup kita. Kita mesti gunakan waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lakukan hal-hal yang gak berguna, hal-hal yang gak penting. Kita mesti benar-benar menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, lepaskan pengampunan. Pengampunan itu sebetulnya adalah hadiah yang kita berikan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang yang menyakiti kita. Karena pada waktu kita melepaskan pengampunan, pada waktu kita tidak menyimpan dendam, kita itu sedang membebaskan diri kita sendiri. Karena sebenarnya dendam itu membuat kita jadi sakit. Dendam itu bisa menggerogoti diri kita dari dalam, yang membuat kita sakit dan gak bisa menikmati hidup. Jadi kalau misalnya teman-teman punya rasa marah, rasa kesel sama seseorang, ampuni aja, lepaskan pengampunan, dan kamu akan merasa lebih tenang, lebih plong menjalani hidup. Yang keenam, kebiasaan membentuk karakter. Ya, segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus lama-lama akan jadi kebiasaan. Kebiasaan itu tanpa kita sadari bisa jadi karakter kita. Karakter kita yang lama-lama akan menentukan masa depan kita seperti apa. Kalau misalnya nih kita terbiasa untuk ngomongin orang gitu ya, lama-lama kita akan dikenal sebagai si tukang gosip. Dan teman-teman kita mulai meninggalkan kita. Kita akan dicap jadi orang yang tidak menyenangkan, ya kan? Nah, lain lagi kalau seandainya kita itu sering berbuat baik, senang berbuat baik gitu ya. Kebiasaan ini membuat kita dicap jadi orang yang baik hati. Nah, kalau orang yang baik hati, tahu-tahu ada aja kesempatan baru muncul dalam hidup kita. Dan akhirnya membuat hidup kita jadi jauh lebih baik ke depannya. Berikutnya, cara pandang itu penting. Epictetus bilang begini, it's not things that upset us, it's our opinion about things. Jadi sebetulnya pada waktu masalah datang dalam hidup kita, bagaimana kita memandang masalah itu penting banget ya. Jadi saya mau cerita nih, ceritanya waktu itu saya dan keluarga pergi ke Vietnam jalan-jalan. Tapi kami booking hotel yang berbeda di dalam waktu tertentu gitu. Kami harus pindah dari hotel yang satu ke hotel yang lain dengan geret-geret koper. Kirain jaraknya deket dan jalanannya enak untuk bawa koper, ternyata jalanannya itu ribet dan lalu lintas di Hanoi itu betul-betul berantakan banget lagi, itu motor-motor banyak gitu kan. Saya mulai bilang, aduh ribet banget nih, mesti bawa koper di jalanan kayak begini, aduh gitu kan. Saya mulai ngeluh, terus suami saya bilang gini, ribet atau nggak ribet kita yang tentuin sendiri. Kalau kita mau bikin jadi ribet, ya jadi ribet. Tapi kalau kita mau enjoy aja, santai aja bawa kopernya, gak masalah juga kan. Saya langsung ketawa dong. Wait, saya bilang ini. Tunggu. Sambil handphone saya catat dulu kata-kata kamu. Bagus nih kata-katanya. Ribet atau gak ribet, kita yang tentuin sendiri. Yang kedelapan, jangan khawatir berlebihan. Seneca bilang begini, we suffer more in imagination than in reality.
Jadi kita itu kebiasaan tuh suka banget untuk khawatir berlebihan di pikiran kita sendiri daripada kejadian yang sebenarnya. Jadi apa yang kita khawatirkan itu kebanyakan nggak kejadian juga gitu. Ada satu studi yang meneliti beberapa orang yang mereka itu kemudian harus menuliskan apa yang mereka khawatirkan dalam satu jangka waktu yang panjang. Kemudian mereka harus identifikasi dari yang mereka khawatirkan itu ada berapa banyak yang kejadian gitu. Nah, dari hasil studi ini ditemukan bahwa 85% dari yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Bahkan dari 15% yang terjadi pun itu bisa diatasi dengan baik sebanyak 79%. Jadi hitung-hitungannya itu sebenarnya 97% dari yang kita khawatirkan itu sebetulnya akan ujungnya tuh baik-baik saja gitu. 3% yang sebetulnya benar-benar terjadi. Jadi kita itu kebanyakan terlalu khawatir berlebihan, padahal sebetulnya belum tentu juga kok kejadian. Ada satu quote bagus yang pernah saya baca. Quote itu bilang gini, worrying does not take away tomorrow's trouble, it takes away today's peace. Jadi sebaiknya kita nggak terlalu banyak khawatir, fokus aja sama apa yang ada di depan. Jangan tambah bebanmu dengan kekhawatiran. Berikutnya, selalu berusaha melihat hal yang baik dalam diri orang lain. Kaisar Marcus Aurelius, karena posisinya sebagai seorang kaisar, dia menghadapi berbagai jenis orang. Ada orang yang ingin menyakiti dia, ada orang yang ingin menjatuhkan dia, ada orang yang ingin mengkhianati dia, gitu. Ada yang membenci dia. Jadi dia menghadapi berbagai macam jenis orang. Tapi dia selalu bilang bahwa dia harus bisa melihat hal yang baik dalam diri orang lain. Dengan begitu dia bisa menjalani tugasnya dengan tenang. Kita pun sama dalam menghadapi berbagai macam jenis manusia di sekitar kita. Kita juga harus bisa melihat hal yang baik dalam diri orang lain. Salah satu tokoh stoik lain, Seneca, bilang begini, every person is an opportunity for kindness. Jadi setiap orang yang kita temui adalah kesempatan kita untuk berbuat baik. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik untuk orang lain, kita harus pakai kesempatan itu dengan baik. Berikutnya, memento mori. Ini adalah istilah yang dipakai oleh para stoik yang artinya ingat suatu saat nanti kita akan mati. Ya, kita tuh gak pernah tahu sampai kapan akhir hidup kita, gak ada yang tahu. Bisa sekarang, bisa besok, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, bisa berapa puluh tahun lagi, bisa gitu. Kita gak pernah tahu kapan. Tapi karena kita gak tahu, kita harus menggunakan waktu-waktu yang dipercayakan dalam hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan buang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang gak penting. Ingat suatu saat nanti kita akan mati. Selama ini kita pikir yang bikin kita nggak sukses adalah karena kita nggak ada bakat, atau karena nasib, atau karena kesalahannya orang lain. Padahal yang bikin kita nggak sukses adalah karena kita nggak kenal musuh kita sendiri. Musuh kita sendiri itu adalah ego kita. Jadi kenapa sih sebetulnya ego itu musuh? Coba perhatikan, ego itu selalu ada dalam setiap akar permasalahan dalam hidup. Ego itu selalu ada dalam setiap perjalanan kita untuk mencapai semua ambisi kita. Ya wajar sih, gak ada orang yang ingin supaya hidupnya itu tidak berguna gitu, gak ada kan. Makanya kita selalu berusaha untuk bisa membuktikan diri kita. Bahkan banyak orang yang mengorbankan banyak hal dalam hidupnya, hal-hal penting dalam hidupnya untuk pembuktian diri ini. Dalam hal uang, ego memerintahkan kita untuk mencari uang sebanyak-banyaknya supaya kita bisa pamer, supaya kita bisa kasih lihat orang lain apa yang kita punya, yang belum tentu orang lain punya. Kemudian dalam hal kendali, ego seakan-akan menyatakan bahwa nggak ada orang lain yang benar cuma saya sendiri gitu. Dalam banyak hal sebetulnya ego itu menghalangi kita untuk mencapai hal-hal yang bisa kita capai. Ego memberitahu kita bahwa menjadi pusat perhatian itu penting. Makanya waktu kita kaya, waktu kita sukses, kita merasa diri kita penting, merasa diri kita berkuasa, merasa diakui sama orang lain. Tanpa kita sadari, ego menghalangi kita untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Ego menutup berbagai macam kesempatan yang hadir dalam hidup kita. Ego diam-diam menghancurkan kita dan membuat hidup kita jadi berantakan. Ego membuat kita tidak mencapai tujuan hidup kita yang sebenarnya. Lalu bagaimana caranya kita melawan ego? Buku ini sebetulnya dibagi jadi 3 bagian.
bagian pertama tentang inspirasi, yang kedua tentang kesuksesan, yang ketiga tentang kegagalan. Tapi kalau kita bahasnya satu persatu dari chapter by chapter itu agak susah dimengerti. Jadi saya bikin jadi ringkasannya aja 10 cara untuk melawan ego. Cara pertama untuk melawan ego adalah rajin mengukur diri. Jadi setiap kali ada kesempatan yang hadir dalam hidup kita, sesuatu yang hadir gitu, kita harus coba periksa dulu. Apakah kesempatan ini baik gak sih buat kita? Apakah untuk mencapai tujuan ini kita tuh jadi egois, jadi gak peduli sama orang lain kah gitu? Apakah kita betul-betul memerlukan hal ini? Atau ini sekedar ego aja sih, karena ingin membuktikan diri aja gitu? Periksa hal-hal ini. Dengan rajin mengukur diri, sebetulnya kita tidak memberikan kesempatan buat ego untuk mengambil kendali dalam hidup kita. Yang kedua, mau terus belajar. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar. Epictetus, seorang filsuf dari Yunani, dia bilang gini, mustahil kita dapat belajar sesuatu yang kita anggap sudah kita ketahui. Kita kan seringkali begitu ya, kita sok tahu padahal kita nggak tahu, sok ngerti padahal kita nggak ngerti. Kalau kita melakukan hal itu, sebetulnya kita nggak bisa belajar sesuatu yang baru. Murid yang baik itu ibaratnya sebuah spons. Spons itu kan menyerap semua yang bisa diserap, menyaring informasi yang dia terima, kemudian menahan apa yang bisa ditahan. Jadi belajar itu nggak berhenti hanya pada saat kita lulus kuliah aja, tapi belajar itu seumur hidup. Ya, selalu ada aja lah hal yang bisa kita pelajari, selalu ada aja hal baru yang kita temui hari-hari kan. Akan selalu ada kesempatan untuk belajar. Kita bisa belajar dari orang-orang yang kita temui, kita bisa belajar dari berbagai macam pengalaman hidup. Kita nggak boleh membiarkan ego menghalangi kita untuk terus belajar. Kita nggak boleh membiarkan ego menghalangi kita dan membuat kita jadi terus ada di zona nyaman aja gitu, yang membuat kita nggak bisa berkembang. Yang ketiga, mau menerima masukan. Seni menerima masukan atau umpan balik atau feedback itu sebetulnya adalah kemampuan yang penting banget dalam hidup. Nah, ego membuat kita tuh merasa bahwa diri kita ini udah sempurna gitu, bahwa kita tuh nggak perlu masukan dari orang lain, sehingga kita menutup diri gitu ya. Padahal sebetulnya kita perlu banget masukan dari orang lain. Walaupun sebetulnya nggak semua masukan harus kita terima. Kita yang saring sendiri mana masukan yang perlu kita abaikan karena nggak signifikan buat kita, mana masukan yang harusnya kita dengar ya dan bisa membuat hidup kita jadi lebih baik. Yang keempat, tahu waktu yang tepat untuk bicara. Ya, pada saat ego kita tersentil gitu ya, kita tuh rasanya langsung jadi banyak ngomong, bela diri gitu langsung kan. Zaman sekarang bukan cuma mulut nih yang ngomong, jempol nih, jari-jari kita ini langsung beraksi di sosial media. Waktu ada komen yang bikin ego kita gitu gimana gitu, langsung dia tuh wah ya kan, langsung kita bales. Kita mesti tahu kapan kita harus ngomong, kita mesti tahu kapan kita harus mengutarakan pendapat kita. Jangan buang-buang energi lah istilahnya gitu ya, untuk kita banyak ngomong hanya untuk bisa membuktikan diri. Diam itu bukan berarti tandanya kita lemah, enggak. Diam itu justru membuktikan bahwa kita kuat. Yang kelima, bisa menahan diri. Pada waktu kita diremehkan itu kan rasanya mau teriak gitu ya, lu nggak tahu siapa gue, emosi kan gitu, mau marah gitu rasanya. Tapi kita harus belajar menahan diri, harus bisa sabar ya. Kalau kita bisa mengalahkan ego kita, itu sebetulnya kita orang-orang yang paham bahwa pada waktu orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik, sebetulnya itu tidak menurunkan kualitas diri kita, tapi justru menurunkan kualitas diri orang yang memperlakukan kita seperti itu. Yang keenam, jangan sombong. Kebanggaan atau kesombongan itu sebetulnya menumpulkan semua alat yang kita butuhkan untuk sukses. Kita jadi susah belajar, kita jadi susah beradaptasi, susah untuk bersikap fleksibel gitu ya. Orang yang sombong itu cuma makan puji aja istilahnya. Orang sombong itu nggak mau denger apapun selain pujian. Jadi kalau kita dipuji itu bukan berarti kita sukses, nggak gitu. Itu bukan wujud kesuksesan. Ya, kalau kita dipuji itu kita jangan sampai kehilangan akal sehat karena dipuji-puji gitu ya. Membuat kita jadi berbunga-bunga gitu. Jangan lakukan itu. Karena pujian itu bukan bentuk kesuksesan.
Bukan berarti kita nggak boleh bangga untuk setiap pencapaian dalam hidup kita, boleh aja. Tapi setiap kali kita merasa bangga, kita mulai tanya sama diri kita nih, apakah saya mulai sombong? Bagaimana caranya saya tetap rendah hati ya, walaupun saya ini sedang bangganya terhadap sesuatu gitu. Tapi gimana supaya saya tetap rendah hati? Ya, jangan sombong itu nggak ada gunanya. Yang ketujuh, jangan mabok sukses. Waktu kita sukses melakukan sesuatu, ego kita mulai berpikir, saya spesial nih, saya lebih baik dari orang lain loh, gitu ya kan. Jangan mabok sukses, jangan cepat puas diri. Contoh nih misalnya, waktu ujian nilai kita tinggi, terus kita bangga dong, wah gue keren gitu kan. Akhirnya kita jadi lengah pada waktu ujian berikutnya, kita merasa kita bisa, nilainya jadi jelek. Kita nggak bisa mempertahankan prestasi kita jadinya kan. Rasa superioritas itu adalah jebakan ego. Ya, tahan ego, jangan biarkan ego kita membuat kita jadi melakukan kesalahan yang lebih besar. Yang kedelapan, pertahankan kesadaran. Ego bisa mengeruhkan pikiran kita pada saat kita seharusnya berpikir jernih. Karena itu kita harus berjuang untuk tetap sadar gitu ya. Kesadaran itu sebetulnya adalah antidotnya si ego, penawar racun, penawar mabuk. Seneca, seorang filsuf dari Yunani, mengenalkan kita pada istilah euthymia, yang artinya kesadaran akan jalan kita sendiri. Kita fokus pada jalan itu tanpa terganggu orang lain. Karena sebetulnya hidup kita ini bukanlah tentang menjadi lebih dari orang lain, tapi bagaimana kita bisa fokus pada jalan kita sendiri, fokus pada tujuan kita sendiri. Karena hidup ini sesungguhnya adalah tentang pergi ke tempat yang memang sudah ditentukan untuk kita masing-masing, mencapai apa yang bisa kita capai di bidang yang memang sudah kita pilih. Ya, jadi euthymia ini sebetulnya dalam bahasa Inggris artinya tranquility atau ketenangan. Pada waktu kita fokus di jalan kita sendiri, fokus pada tujuan kita sendiri, kita sebetulnya akan lebih tenang menjalani hidup. Berikutnya, mau mengampuni orang lain. Ya, ego itu seringkali membuat kita jadi nggak bisa mengampuni orang lain. Kalau di buku ini tuh ya dibilang pada suatu titik kebencian itu akan jadi seperti kanker yang menggerogoti semua titik terpenting dalam hidup kita. Ego itu kayak asam yang memakan semua titik-titik yang penting, yang baik dalam diri kita. Obsesi terhadap masa lalu atau terhadap sesuatu yang pernah dilakukan sama orang lain ke kita, atau terhadap sesuatu yang menurut kita seharusnya begini loh kejadiannya, nggak seperti sekarang loh gitu ya. Itu sesakit apapun itu adalah bentuk dari ego. Ya, jadi mungkin aja ya orang lain yang terlibat dalam masalah itu sudah melupakan, tapi kita masih belum bisa mengampuni. Kita memilih untuk tetap membenci orang itu. Kebencian itu merupakan gangguan. Kita tidak bisa berbuat banyak kalau kita terus mengingat-ingat kesalahan orang lain, kalau kita terus cari cara untuk membalas dendam. Jadi kebencian itu sebetulnya bisa merusak potensi diri kita untuk bisa menjadi lebih baik. Kebencian itu bisa jadi beban. Sementara sebaliknya, kasih itu adalah kebebasan. Kasih itu tidak berego, kasih itu positif, kasih itu bisa membuat kita jadi produktif, kasih itu bisa membuat kita bisa jadi lebih baik. Karena itu kita mesti bisa melepaskan pengampunan, kita mesti bisa bebaskan diri kita dari ego kita, ya. Sesakit apapun hal yang pernah dilakukan orang lain ke kita, kita harus tetap mengasihi orang itu. Berikutnya, melakukan segala sesuatu dengan benar. Apapun yang dipercayakan buat kita untuk kita lakukan dalam hidup ini, kita lakukan dengan benar. Itu aja udah cukup. Ya, artinya gini loh, kita nggak memerlukan penghargaan dari orang lain, nggak harus diakui. Gue udah lakukan ini, kok gue nggak dihargai? Nggak harus begitu. Yang penting kita tahu bahwa kita sudah melakukan sesuatu ini dengan benar. Udah, itu aja cukup gitu. Karena dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Penghargaan orang lain, pengakuan orang lain, itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita apa? Ya tadi itu, kalau kita sudah melakukan hal yang dipercayakan kepada kita dengan benar. Ubah definisi sukses yang selama ini ada di pikiran kita. Kalau selama ini kita pikir sukses itu adalah waktu kita udah dipuji-puji sama orang lain. Enggak, sukses itu adalah kedamaian pikiran yang dihasilkan dari kepuasan diri kita pada saat kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan.
Ya jadi penghargaan, hadiah dan lain-lain itu adalah bonus aja gitu. Do your best and let God do the rest. Jadi kita sudah lakukan yang terbaik, sisanya kita serahkan aja sama Tuhan. Hasilnya akan seperti apa ya udah gitu. Semakin kita tidak mengharapkan hasilnya gitu ya, kita justru hasilnya akan baik gitu. Jadi jangan biarkan orang lain yang menentukan apakah sesuatu itu baik atau tidak, tapi kita sendiri yang menentukan dengan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ada satu metafora yang bagus yang dikasih sama Ryan Holiday di buku ini. Ya, walaupun kita udah tahu nih 10 cara melawan ego tadi itu, tapi sebetulnya ibaratnya menyapu nih. Kalau kita nyapu lantai rumah kita 1 kali, bukan berarti abis itu rumah kita akan bersih selamanya, enggak. Tapi setiap hari akan ada debu baru lagi datang, kita harus sapu lagi besoknya gitu, ya kan? Sama kayak ego. Bukan berarti setelah kita baca buku ini atau setelah kamu nonton video ini, terus ego kamu nggak akan tersentil lagi. Bukan gitu. Pasti ada aja sesuatu atau seseorang yang bakalan nyentil ego kita. Tapi kita harus bisa belajar untuk sadar diri. Kita sendiri yang harus pegang kendali, pakai 10 cara melawan ego tadi. Ya, inti dari buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersikap rendah hati. Bagaimana pada saat kita sukses kita tetap bersyukur. Gimana waktu kita gagal kita cepat bangkit. Bagaimana waktu ada orang yang menyakiti kita, kita mau mengampuni orang itu. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan tanpa harus ada pengakuan dari orang lain. Saya berharap banget video hari ini bermanfaat buat kamu. Dan kalau kamu membeli buku ini pasti banyak banget tuh di Gramedia atau di toko-toko buku lainnya. Saya rekomen banget buku ini. Oke, terima kasih udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini. Thank you for watching ya. Bye.